Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini saya ingin lanjutkan hari ini di seri yang ke-6 dari Redefining the Church. Seri yang ke-6, redefinisi gereja. Apa itu gereja menurut Tuhan? Bukan apa itu gereja menurut pemerintah, departemen agama, ketua sinode, atau pada umumnya yang kita pikir itulah gereja. Atau lebih parah lagi, gereja menurut apa kata orang Jerman, orang Belanda, orang Portugis yang pertama kali bawa ke gereja ke Indonesia. Sehingga pemahaman kita tentang gereja telah menjadi kabur. Jangan-jangan gereja yang kita pikirkan totally berbeda dengan gereja yang Tuhan Yesus maksudkan sebagai pendiri gereja, fondasi gereja, esensi gereja, kepala atas gerejanya. Yang pasti adalah ini, gereja bukan gedung, gereja bukan merek dagang, gereja juga bukan perusahaan, sehingga diturunkan turun-temurun kepada anak, istri, menantu, keluarga, seolah-olah gereja itu adalah sebuah industri atau perusahaan. So, apa itu gereja? Nah, saudara harus melihat 5 seri sebelumnya apa itu gereja. Dan ini bagian yang terakhir dari 6 seri redefinisi gereja. Apa itu gereja? Dan yang terakhir adalah ini, gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Coba lihat bersama dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-22, 23. Kita sudah bahas beberapa tingkatan gereja dalam Alkitab. Pertama, gereja adalah individu. Kedua, gereja adalah keluarga, komunitas keluarga, 2-3 orang berkumpul. Ketiga, gereja itu adalah kota. Jati diri gereja adalah kotanya. Dan gereja ada untuk bangsanya. Ya, dalam ayat ini, dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23, dia perjelas gereja itu apa. Dikatakan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Diletakkannya di bawah kaki Kristus, segala sesuatu. Dan dia, siapa dia? Yesus. Telah diberikannya kepada jemaat. Yesus ini telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari segala yang ada. So Jesus is the head of everything. Dia adalah kepala dari segala sesuatu, segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow. Ini menjelaskan kepada kita, jemaat adalah tubuhnya. Jadi kita semua ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Apapun secara pemerintahan dunia mereknya, tapi jangan pernah lupa ini, bahwa kita adalah tubuhnya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Dan Yesus Kristus Tuhan kita, dia adalah kepala. Diberikannya sebagai kepala. Kristus diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kepala dari jemaat itu bukan pendeta, bukan ketua sinode, bukan departemen agama. Kepala dari jemaat yang sesungguhnya, karena sekali lagi kita nggak bicara tentang jemaat, bicara tentang gedung atau merek, tapi bicara tentang manusia yang Yesus telah tebus dengan darahnya. Jemaat yang adalah tubuhnya, siapa? Jemaat itu Yesus Tuhan sebagai kepala. Dia ada di surga dan kita jemaat. Tuhan adalah tubuhnya ada di bumi ini. Jadi dikatakan jemaat adalah kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang pasti adalah ini.
Kalau kepalanya satu, tubuhnya itu satu. Artinya, Yesus tidak punya banyak gereja, tidak punya banyak jemaat, tanda kutip. Tapi Yesus cuma punya satu tubuh. Bayangkan kalau Yesusnya satu sebagai kepala atas gereja, tapi kemudian gerejanya, tubuhnya itu banyak, maka dia akan menjadi monster tentunya, mengerikan. Tapi yang pasti adalah ini, dia punya satu tubuh di atas muka bumi. Apapun merekmu, apapun denominasimu, apapun dogmamu, kalau engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau adalah tubuhnya di atas muka bumi. Karena semua kita orang yang percaya, siapapun, pendeta, gembala, ketua sinode, engkau adalah jemaat. Dan Yesus adalah kepala. Jadi Yesuslah pemimpin tertinggi yang harus kita ikuti, kita taati, dan kita tunduk kepadanya. Dia adalah kepala. Nah, sebagai tubuh, tentunya tubuh ini bukanlah sebuah organisasi yang baku yang dibuat oleh manusia, tetapi bergerak secara organik tubuh ini. Ya, bergerak secara organik. Nah, organik itu bekerjanya tentunya bukan independen, berdiri sendiri-sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri, tidak terkait satu sama lain, tidak seperti itu. Organik juga, tubuh kita bergeraknya, berfungsinya tidak dependen. Dependen artinya cuman kaki bergantung kepada tangan, atau tangan bergantung kepada mata. Gitu. Tidak. Tidak dependen hanya satu arah, bersandar kepada satu titik. Tapi organik bergerak secara interdependen, saling membutuhkan. Tubuh ini saling membutuhkan satu sama lain. Dialiri oleh darah yang sama. Tetapi setiap anggota tubuh ini dia bergerak, saling bergantung, saling membutuhkan satu sama lain. Dengan dialiri oleh kehidupan kekuatan yang sama, yaitu darah yang sama, yaitu darah Yesus. Itu sebabnya kalau ada orang berkata, oh darahku GBI, darahku GPDI, darahku AFGF, darahku GPIB. Agak lucu mendengar itu. Seolah-olah tubuhnya Yesus ini punya golongan darah yang berbeda-beda. Tetapi tubuh itu punya golongan darah satu. Di tangan, di kaki, di kepala, di telinga, dimanapun dia, paha sampai ke lutut dan jari kaki, golongan darahnya pasti sama. Darah Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus tubuh ini. Jadi ini yang mempersatukan kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita terpecah-pecah, terpotong-potong, terbelah-belah. Kita satu adanya. Satu tubuh. Satu tubuh. Yang bergerak, bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena itu, karena kita satu tubuh dan semuanya punya posisi, punya fungsi, punya peran, kita tidak perlu iri satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu menonjolkan diri yang berkata bahwa, oh aku tangan lebih hebat dari kaki. Atau aku dengkul lebih hebat dari paha. Ya, lucu sekali tentunya kalau tubuh dia berkompetisi dengan anggota tubuh yang lainnya. Itu memberitahu ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu yang gila. Pernah sudah lihat orang gila? Ya. Orang gila yang saya waktu kecil sering lihat orang gila di pinggir jalan, pegang batu dia pukul-pukul kepalanya sendiri. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia orang gila. Karena orang waras tidak mungkin dia pukul kepalanya sendiri. Artinya, kalau gereja yang adalah identitasnya tubuhnya Tuhan Yesus di muka bumi ini saling serang, saling pukul, saling sikut, maka bisa dikatakan diumpamakan sama seperti orang gila. Karena cuma orang gila yang pukul kepalanya sendiri, yang pukul sakiti tubuhnya sendiri. So, inilah identitas gereja. Kita satu tubuh, tidak terpisahkan. Satu kepala, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kepala gereja. Dan karena itu setiap kita punya peran, punya fungsi masing-masing. Salah satu tujuan dari COVID ini saya percaya adalah mengembalikan gereja Tuhan, jemaat Tuhan sebagai tubuhnya Tuhan Yesus di muka bumi. Di mana
bertemu di rumah-rumah di mana semua orang berfungsi. Karena gereja dalam konteks hari Minggu ibadah yang berperan dan berfungsi hanya segelintir orang. Orang-orang elit-elit, pendeta, PDP, PDM, STH yang lulusan sekolah teologi yang berfungsi. Tetapi ketika gereja pulang ke rumah, kembali kepada jati dirinya, gereja adalah keluarga yang berkumpul di rumah-rumah dalam sebuah komunitas di mana Yesus menjadi kepala dan esensi kehidupan. Di situ kita melihat semua orang percaya berfungsi, bergerak, berjalan seperti yang Tuhan telah tetapkan. So, inilah jati diri gereja yang sebenarnya. Yesus punya satu tubuh, satu keluarga, satu mempelai, satu kerajaan, dan dia raja di atas segala raja. Inilah jati diri gereja yang Tuhan inginkan dan Tuhan rancang. Katakan jemaat, itulah kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita gereja adalah kepenuhannya Yesus di atas muka bumi ini. Jadi kalau orang ingin lihat Yesus secara penuh, orang harus lihat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaatnya Tuhan di atas muka bumi ini. Ketika kita jemaat bersatu, harmonis bergerak, dikomandoi oleh satu kepala, yaitu Yesus Tuhan kita, mendengarkan suaranya dan tunduk kepadanya, maka kita lihat kepenuhan Yesus memenuhi muka bumi ini lewat kita jemaatnya. Semua ekspresi Tuhan Yesus dinyatakan dengan seluruh kuasa, kasih dan anugerah untuk memberkati kota, memberkati bangsa di mana jemaat Tuhan Yesus kita semua itu berada. So, ingat, saudara tubuh dan saudara punya fungsi, punya peran. Saudara tidak bisa berdiri sendiri, saudara bergantung satu dengan yang lain, bergeraklah, berfungsinya sesuai dengan karunia saudara masing-masing. Seperti yang Paulus katakan, kita satu tubuh tapi punya banyak anggota, dan setiap anggota punya karunia, punya anugerah, punya panggilan sendiri-sendiri. So, berfungsilah. Tuhan Yesus memberkati.